Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Muscle season kedua yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan pertarungan paling badas antara Mas Bandit melawan Margaret Macaron. Meskipun awalnya Mas sempat diremehkan karena dirinya tidak mampu menghadapi mantan sompal Margaret, tapi dengan kekuatan otot dan refleks luar biasa yang dimiliki oleh Mas, pada akhirnya Mas pun mampu membuktikan kepada Margaret bahwa dirinya itu adalah lawan yang layak untuknya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan pertarungan antara Mas Bandit dan Margaret Macaron yang masih berlanjut. Yang mana setelah Mas berhasil mengalahkan kecepatan Margaret dengan bantingan otot tangannya, di lain sisi kita pun dapat melihat Dot yang bertanya kepada Finn dan Len apakah menurut mereka Mas sudah berhasil mengalahkan Margaret. Lalu Lens pun kemudian menjawabnya dengan berkata, "Tidak, tadi itu hanyalah solusi sementara. Ini masih belum bisa ditentukan. Bahkan aku pun tidak tahu ini akan berakhir seperti apa. Tapi tunggu, Macaron masih punya mantan second. Bisa dikatakan keadaan hanya akan bertambah buruk setelah ini." Dan benar saja, tepat seperti yang dikatakan oleh Len barusan. Margaret yang saat ini sudah mengakui kemampuan Mas kalau dia itu adalah lawan yang layak. Di sini dia pun langsung bangkit dari kekalahannya sembari mengeluarkan mantan second yang dia namai Dead Gong untuk melancarkan serangan balasannya kepada Mas. Sementara Mas yang baru pertama kalinya melihat ada bentuk sihir yang menyerupai lonceng raksasa seperti itu. Dia pun kemudian bertanya kepada Margaret, apaan itu? Lalu Margaret pun langsung memberikan penjelasannya kepada Mas dengan berkata, benda ini akan melumpuhkan siapapun yang mendengarnya tanpa terkecuali. Sebut saja ini adalah tanda kematian. Dalam 1 menit bel ini akan berbunyi menyelimuti area seluas 2 km. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya, yaitu dengan mencuri tongkatku. Tapi jangan lupa, aku bisa bergerak dengan kecepatan suara. Tangkap aku sebelum 1 menit habis, atau kau akan kalah. Mengetahui hal itu, sontak Finn dan yang lainnya pun seketika jadi masa khawatir dengan situasi Mas saat ini. Karena meskipun mereka tahu kalau Mas itu memang cepat, tentunya Mas pasti tidak akan bisa bergerak secepat kecepatan suara. Terlebih lagi, karena kecepatan Margaret itu benar-benar sangat mustahil untuk dikalahkan bahkan bagi Mas sekalipun. Maka satu-satunya harapan adalah semoga saja Margaret dan Mas tidak akan bertarung sampai keluar dari arena ini. Tapi jika Margaret terus bergerak untuk menjauhi Mas, tentu saja situasi ini akan jadi semakin sulit lagi bagi Mas, karena Mas tidak akan bisa melakukan serangannya yang sama seperti sebelumnya. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang sudah bersiap untuk menangkap Margaret dengan melakukan lompatan kecil sebagai pemanasannya. Sementara Margaret yang saat itu juga sudah bersiap untuk memulai aksi kejar-kejaran mereka. Setelah itu dia pun langsung saja bergerak dengan sangat cepat untuk menjauhkan dirinya dari Mas. Bahkan saking cepatnya pergerakan Margaret saat itu, tepat ketika Mas baru saja mencoba menangkap Margaret yang ada di depannya, dalam sekejap mata, tiba-tiba saja Margaret pun juga sudah berpindah ke sisi belakang Mas lagi. Hingga di saat Mas menyadarinya, dengan cepat Mas pun sekali lagi mencoba menangkap Margaret dengan satu tangannya. Namun meskipun Mas sendiri sudah bisa melihat dan merasakan posisi Margaret dengan kemampuan refleksnya, pada kenyataannya, sampai sekarang pun Mas masih tidak bisa juga meraih tubuh Margaret, walau hanya sedikit pun. Margaret mengatakan itu percuma saja karena Mas tidak akan bisa menandingi kecepatannya. Tapi walaupun saat ini waktunya hanya tersisa 30 detik lagi, di sini kita pun dapat melihat Mas yang masih tidak menyerah untuk menangkap Margaret, walau dia tahu kalau usahanya itu akan percuma saja. Hingga sampailah ketika waktunya sudah hampir habis dan hanya tersisa 10 detik lagi. Di saat itu juga, Mas pun langsung saja menancapkan kedua tangannya ke tanah untuk menutup jalan keluar Margaret dengan mengangkat separuh permukaan arena itu. Yang kemudian, dengan cepat Mas pun juga langsung melesat ke hadapan Margaret kembali untuk membatasi pilihan gerakannya. Hingga di saat Margaret menyadari kalau dia sekarang hanya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, di sini Mas pun langsung saja bergerak ke arah kanan Margaret sebelum dia melakukan pergerakannya.
Melihat hal itu, Magaret pun kemudian berkata di dalam benaknya, "Ke kanan, ha? Sepertinya dia tidak bisa mengendalikan refleksnya untuk menangkapku. Jadi dia bertaruh aku akan pergi ke kanan. Tapi sayang sekali, karena aku akan bergerak ke kiri." Namun tanpa disadari oleh Margaret, tepat di saat dirinya baru saja membuat pergerakan ke kiri, secara mengejutkan, tiba-tiba saja saat itu Mas pun juga langsung merubah arah gerakannya ke kiri untuk menangkap Margaret. Hingga setelah Margaret menyadari kalau gerakan Mas tadi hanya tipuan saja, sontak Margaret pun langsung dibuat sangat terkejut dan tidak menyangka kalau dirinya akan termakan tipuan dari Mas. Sementara Tommy saat itu juga menyadari kalau gerakan Mas tadi hanyalah salah satu trik dasar dalam olahraga. Seketika hal itu pun malah membuat Tom jadi merasa merinding dengan apa yang dia lihat barusan. Karena meskipun Mas tadi hanya melakukan tipuan badan dengan menggerakkan badannya ke satu arah untuk menarik perhatian Margaret, hingga ketika Margaret bergerak, Mas juga sudah menyiapkan kakinya untuk bergerak ke arah sebaliknya. Menurut Tom, tetap saja hal itu sangat mustahil untuk dilakukan oleh seorang manusia. Apalagi Mas itu tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, tepat di saat Margaret sudah merasa yakin kalau Mas pasti tidak akan bisa menangkapnya karena dia sudah memiliki jarak yang cukup jauh dari Mas. Pada kenyataannya, ternyata saat itu Mas pun juga masih bisa meraih jubah Margaret dari jarak yang sejauh mungkin, hanya dengan menggunakan kelingkingnya saja. Hingga ketika Margaret masih tampak terkejut dan kebingungan bagaimana hal ini bisa terjadi. Di saat itu juga, dengan cepat Mas pun langsung membanting Margaret ke tanah dan segera mengambil tongkat sihirnya untuk dia patahkan. Melihat kejadian itu, sontak para penonton langsung dibuat takjub dan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan saat itu. Namun meskipun menurut mereka hal seperti ini sangat mustahil bisa dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki kekuatan sihir seperti Mas, pada akhirnya itulah kenyataan yang harus mereka terima dengan akal sehat mereka. Lalu staf Mas berhasil menghentikan Death God dengan mematahkan tongkat sihir Margaret. Di sini sang MC pun kembali memeriahkan pertarungan itu dengan mengatakan, "Luar biasa, kejar-kejaran kecepatan Sonic telah berakhir. Makaron telah kalah dan Mas sudah satu langkah lebih dekat untuk menjadi pesaner suci." Sementara di sisi Margaret yang saat itu masih terkapar setelah dikalahkan oleh Mas, dia pun kemudian juga ingin berkata kepada Mas, "Haha, semua itu tadi dilakukan tanpa sihir. Aku kagum, aku mengaku kalah." Mendengar hal itu, Mas pun hanya tampak diam saja sembari menatap Margaret dengan tatapan seriusnya. Namun tepat di saat para penonton masih merasa tidak percaya dengan pengakuan kalah dari Margaret barusan, di lain sisi kita pun dapat melihat ada sebuah retakan yang tiba-tiba saja muncul di langit yang berada tepat di atas arena itu. Bahkan ketika mereka juga melihat ada seekor naga yang keluar dari dalam retakan angin itu, sontak semuanya pun langsung dibuat sangat terkejut dan tidak menyangka. Karena ternyata naga itu tidak lain adalah naga milik Innocent Zero yang saat ini sudah tiba di sana. Lalu sembari mengucapkan salam kepada semua orang yang ada di arena itu, di sini Innocent Zero pun langsung saja menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghentikan waktu yang ada di sekitarnya. Hingga setelah waktunya benar-benar sudah berhenti dan semua orang termasuk Mas juga tidak bisa bergerak lagi, Innocent Zero pun kemudian mulai berjalan mendekati Mas sembari mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. "Aku sudah mencari-carimu, Mas Bandan. Kau sungguh cantik sekali. Keputusasaan yang kurasakan saat kukira aku telah kehilanganmu. Tak kusangka aku akan menemukanmu hidup-hidup, oh wahai putraku. Setelah aku menyerapmu, aku akan jadi sempurna. Mari kita pergi." Namun tepat setelah Innocent Zero baru saja mengatakan hal itu, sontak dia pun malah langsung dikejutkan dengan suara seseorang yang tiba-tiba saja menyuruhnya untuk berhenti. Dan ternyata orang itu tidak lain adalah kepala sekolah Walberg yang saat ini tidak terpengaruh dengan sihir waktu Innocent Zero. Kepala sekolah mengatakan, "Aku tidak bisa menyerahkan dia begitu saja padamu, Innocent Zero." Hingga di saat anak buah Innocent Zero mendengarnya, sontak dia pun juga dibuat terkejut dengan kepala sekolah yang tidak kaget sama sekali terhadap sihir kegelapan Innocent Zero yang bisa menghentikan waktu itu. Bahkan di saat dirinya baru saja mengatakan di dalam benaknya kalau mereka sudah siap untuk menghadapi kepala sekolah, betapa terkejutnya dia. Tiba-tiba saja tubuhnya pun sudah terbelah begitu saja oleh sebuah kampak berukuran besar. Namun karena kejadian itu tidak nyata dan hanya terjadi di dalam pikirannya saja, seketika dia pun langsung jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa itu tadi? Apakah itu adalah perwujudan dari amarah kepala sekolah? Lalu sembari melepaskan topinya, kepala sekolah pun kemudian menjawab, "Hohoho, kalau itu membuatmu takut, maka menyingkirlah kau makhluk tak berguna." Mendengar hal itu, sontak telah membuat anak buah Innocent Zero ini jadi merasa sangat ketakutan dan kehilangan kesombongannya begitu saja. Namun karena di lain sisi Innocent Zero juga tidak terima anak buahnya telah didominasi oleh kepala sekolah, di sini dia pun langsung saja menghentikan kepala sekolah dengan mengatakan, "Jangan perlakukan rekanku seperti itu, Walberg. Kau akan buatku sedih." Tapi kepala sekolah yang saat itu tidak peduli dengan anak buah Innocent Zero. Dia pun kemudian menanyakan kepada Innocent Zero,
sebenarnya apa tujuannya. Lalu Innocent Zero pun menjawab, "Tujuanku, aku hanya ingin menjadi manusia yang sempurna, abadi, awet muda selamanya, dan kuat. Itulah semua hal yang kuinginkan." Mendengar hal itu, di sini kepala sekolah pun sekali lagi bertanya kepada Innocent Zero dengan berkata, "Benar-benar tujuan yang sangat dangkal. Kau rela mengorbankan ribuan nyawa demi itu, mencuri kekuatan sihir, menimbulkan penderitaan, dan bahkan membunuh." Namun tepat sebelum kepala sekolah melanjutkan perkataannya, di lain sisi Innocent Zero pun juga langsung menyela ucapan kepala sekolah dengan membalas bertanya, "Memangnya apa masalahnya? Aku tidak melihat itu sulit dipahami, Wild Walbert. Keluargaku ada demi diriku. Mas Pandit juga sama. Dia ada hanya untukku dan dia adalah milikku. Jadi aku akan membawanya pulang." Setelah mendengar itu, sontak kepala sekolah pun jadi merasa sangat marah kepada Innocent Zero. Jadi sembari mengeluarkan garis kedua dan garis ketiganya untuk menghadapi Innocent Zero. Di sini kepala sekolah pun langsung saja menyudahi pembicaraan mereka dengan mengatakan, "Sepertinya kita ini memang ditakdirkan untuk saling bertikai. Mas Bandit akan menjadi pilar harapan dunia ini. Jadi jika kau ingin mengambil dirinya, maka kau harus melewati mayatku terlebih dahulu." Sementara Innocent Zero yang saat itu juga sudah menduga kalau situasi ini pasti akan terjadi, sembari mengatakan sudah lama sekali sejak kita bertarung. Di sini dia pun juga langsung mengeluarkan garis ketiga pemberian dewanya untuk menghadapi kepala sekolah. Hingga setelah mereka berdua sudah melakukan summon untuk memanggil kekuatan dewa mereka masing-masing, di mana kepala sekolah yang memanggil kekuatan Uranus Dewa Langit, sedangkan Innocent Zero juga memanggil kekuatan Kronos Dewa Waktu. Pada akhirnya, pertarungan tingkat tinggi antara kepala sekolah Walbert melawan Innocent Zero benar-benar sudah tidak bisa dihindari lagi. Namun sebelum kepala sekolah memulai pertarungannya melawan Innocent Zero, di sini kepala sekolah pun ingin membatalkan sihir waktu yang terdampak kepada Mas dan yang lainnya terlebih dahulu. Hingga di saat Mas, Glenn, Margaret, Caldo, dan Dot yang merupakan 5 orang pilihannya itu sudah sadar kembali, kepala sekolah pun kemudian langsung saja memerintahkan kepada mereka untuk melindungi para murid yang ada di sana. Sedangkan untuk penjelasannya, nanti akan dia jelaskan setelah pertarungan ini selesai. Mendengar hal itu, tentu saja Mas dan yang lainnya segera menjalankan perintah dari kepala sekolah dengan melancarkan serangan mereka kepada semua musuh yang ada di arena itu. Yang mana dengan menggunakan mantra Explode Garfiole yang dimiliki oleh Dot dan Led. Saat itu keduanya pun langsung saling bekerja sama untuk menyerang para musuh yang ada di hadapan mereka. Led kemudian bertanya kepada Dot, makhluk macam apa ini? Namun karena Dot ini juga tidak tahu jenis apa musuhnya itu, di sini Dot pun hanya menjawab entahlah. Tapi yang jelas, tampang mereka sangat jelek dan begitu juga dengan situasinya. Sementara di sisi Caldo yang saat itu baru menyadari kalau ada Innocent Zero di sini, dia pun langsung berniat untuk bergegas membantu kepala sekolah. Tapi berhubung para makhluk yang menyerangnya itu cukup tangguh, dan masing-masing dari mereka mempunyai kekuatan yang setara dengan pengguna sihir garis ganda. Sayangnya di sini, Caldo pun terpaksa harus membebaskan dirinya dari serangan para makhluk itu terlebih dahulu. Setelah itu barulah dia bisa pergi untuk membantu kepala sekolah. Lalu kembali lagi ke sisi kepala sekolah dan Innocent Zero saat ini. Di sini kita pun dapat melihat Innocent Zero yang mengatakan kepada kepala sekolah, sedikit sekali mereka yang kau percayakan untuk mengatasi ini. Namun kepala sekolah hanya menjawab, "Kalau aku jadi kau, aku akan merasa sangat khawatir." Saat itu kepala sekolah pun langsung saja menggunakan kekuatannya untuk membawa Innocent Zero berpindah ke langit agar pertarungan mereka tidak akan diganggu. Tapi tidak berselang lama setelah kepala sekolah dan Innocent Zero baru saja berpindah ke langit dari arena pertarungan yang ada di bawah mereka saat ini. Di sini kita pun juga dapat melihat Dot dan Len seketika dibuat sangat terkejut dengan sebuah sihir berskala besar yang ada di atas arena itu. Dot yang panik kemudian mengatakan apa-apaan itu, dan apa jadinya kita kalau itu sampai jatuh ke sini. Namun setelah Dot memperhatikan lebih jelas lagi ke arah menara karbon yang ada di bawahnya, pada akhirnya mereka pun bisa melihat siapa sosok penyihir yang telah mengendalikan sihir karbon itu. Dan ternyata penyihir itu tidak lain adalah Selwa yang pernah bertarung melawan Mas dan Abel sebelumnya. Sementara ketika para musuh kembali bergerak untuk melancarkan serangan mereka kepada Dot, Led, Margaret, dan juga termasuk Caldo. Di sini Dot pun kemudian bertanya kepada Margaret yang ada di belakangnya, "Hei, apa kau sadar para makhluk ini hanya menyerang kita saja, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengincar Mas? Sepertinya Mas benar-benar sedang dipancing ke dalam jebakan." Lalu Margaret pun menjawab, "Aku yakin mereka punya cara pasti untuk menghentikan Mas." Mendengar hal itu, sontak Dot pun jadi sangat terkejut dan kembali bertanya kepada Margaret, bagaimana Margaret bisa tahu mengenai itu. Namun ketika Dot mendengar Margaret yang menjawab itu karena intuisi wanitanya, sayangnya jawaban Margaret itu malah membuat Dot jadi semakin kebingungan saja. Sebenarnya Margaret ini wanita atau pria. Tapi tanpa mempedulikan apapun jenis kelamin Margaret,
Di sini Dot pun malah langsung mengalihkan pembicaraannya kepada Mas yang saat itu juga berada di dekatnya. Dot meminta kepada Mas untuk menyerahkan tempat ini kepada mereka saja. Karena menurutnya, hanya Mas lah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan petinggi Inuyasha Zero yang ada di atas menara itu. Kemudian sembari menjawab oke kepada Dot. Setelah itu Mas pun langsung saja berlari ke bagian dasar di tempat menaranya berada tanpa banyak bacot lagi. Namun ketika Mas sudah sampai di bagian dasar menara itu, sayangnya di sini ternyata Dot ini malah tidak punya solusi bagaimana caranya agar Mas bisa naik ke atas. Karena jika Mas ingin memanjatnya, tentu saja Mas pasti akan butuhkan waktu yang cukup banyak untuk sampai ke atas sana. Tapi tanpa diduga oleh Dot, berhubung Mas ini orangnya cukup pintar dalam mencari solusi pertarungan. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang langsung saja menggunakan kekuatan otot kakinya untuk memotong bagian dasar menara itu layaknya seperti bermain di rumah. Hingga setelah seluruh bagian menaranya sudah dipotong habis oleh Mas, kali ini Mas pun juga bisa berhadapan langsung dengan Selward tanpa harus bersusah payah untuk memanjat menaranya terlebih dahulu. Selward kemudian berkata, "Kita bertemu lagi Mas Bandit. Menghancurkan menaraku itu percuma saja, karena kau harus mengalahkan." Namun sebelum Selward dapat menyelesaikan ucapannya, Mas yang saat itu sudah lupa kapan mereka pernah bertemu. Dia pun langsung saja menyela ucapan Selward dengan berkata, Iya, lama tak jumpa. Kita duduk sebelahan pas ujian Masuka." Hingga di saat Selward mendengarnya, sontak dia pun langsung dibuat sang kesal bercampur kebingungan. Bagaimana bisa kepala jamur ini telah melupakan dirinya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.